kita kudu kena air, tangannya nih, pala kitanya kudu kena air walaupun airnya tidak mengalir. Contoh, anggap aja ini kali, biar gampang. Ini saya masukin tuh, ada air terunjuk, kita giniin aja, masih basah, diginiin aja, dan namanya mengusap. Kalau mengusap tidak dipersyaratkan airnya mengalir. Beda dengan membasuh. Kalau membasuh kudu airnya mengalir, artinya airnya. Sehingga bila mana disuruhnya mengusap, bagaimana kalau kita basuh aja kepala kita? Jadi dan sah, sebab mengusap saja sudah jadi, apalagi membasuh. Kemudian mengusap kepala itu bagaimana? Disinilah saudara tempat perbedaan pendapat dari para ulama. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Pertemuan yang lalu dibahas wajah jelas, panjangnya dari mana ke mana, lebarnya dari mana ke mana. Sudah. Tangan ada 3 pengertian, bisa sampai sini, sini, sampai sini. Pertemuan lalu sudah dibedah. Ketika Al-Quran beri catatan sampai situ, ulama sepakat bahwa memang nasnya begitu, ya kudu sampai situ. Ketika Al-Quran mengatakan wamsahu bi ru'usikum, ada huruf ba, bini, ini nyangkut. Dalam bahasa Arab, ba itu memiliki banyak pengertian. Apakah ba di sini adalah ba ta'diyah yang di dalam Alfiyah Ibnu Malik dijelaskan bil basta'in adi wa awid al-sikin? Ba di sini apakah ba ta'diyah? Apakah ba pada ayat itu ba ilsah? Ataukah ba di situ ba tabain? Artinya ini semuanya mungkin. Sehingga bila Imam Malik radhiyallahu ta'ala an di dalam mazhab Maliki, seperti di dalam kitab Al-Mudawwanah, salah satu kitab fiqh Maliki, atau Hasyiah Dasuki yang tertertib ini, atau Al-Adawi, banyaklah fikih Maliki. Apa di situ namanya fungsinya ta'diyah, maknanya akan, sehingga usaplah akan kepala itu enggak bisa diparo-paro, sehingga kalau ngomong kepala semuanya namanya kepala. Maka dalam mazhab Malik, kalau wudunya begini kagak sah. Siapa tuh yang tadi wudu maghrib begini? Ada nggak ya? Ada. Semuanya. Oh, ini wudunya enggak sah menurut Imam Malik. Begitu. Kedua, kata Imam Abu Hanifah, bab di situ namanya bab ilsaq. Jadi ente tampilin aja tangannya, ditempelin telapak tangannya, ngusap di pala. Coba tangannya ditempelin di pala, tangannya dibuka bijinya, biar ngaruh. Tempelin tangannya di pala, kena berapa tuh? Jangan di ini, tidak pala gitu.
Kena berapa itu? Semuanya? Hah? Setengah? Hah? Tangannya tempelin? Kena berapa? Pala ente itu sama tangan ente berapa kamu? Oh, seperempat, cakep. Berarti dengan itu seperempat kepala. Maka dalam Abu Hanifah kalau enggak seperempat kepala wudhunya tidak sah karena bak di situ namanya batil sok. Ini kan wudhu. Namun kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala kayak kitab kita, kalau Abu Hanifah kitabnya banyak, Tatawi dan Maksud banyak. Kata Imam Syafi'i bak di situ tuh maknanya sebagian, namanya bak tabain. Artinya sebagian tuh bukan separuh, sebagian tuh maknanya aja. Arti sebagian tuh artinya mananya aja. Usaplah bagian kepala. Kalau ngomong bagian, mananya aja. Jadi biar kata dikit jadi begini. Sahur. Siapa nih yang tadi maghrib dulu kayak gini? Ini semuanya. Oh iya, itu namanya wudu mazhab Syafi'i. Begitulah kata kitab kita. Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap bagian manapun daripada kepala. Dan di mana dalilnya? Imam Syafi'i kata makna begitu di dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu famasaha binasiyatihi wa ala amamatihi. Rasulullah SAW wudu ngusap ubun-ubunnya, doa ambil sorban, dan tangan tadi lepas tuh kopiahnya. Kalau kita kopiah sorban segini. Kata Imam Syafi'i kalau memang yang wajib seluruhnya mesti Nabi buka. Itu menunjukkan ngusap kepala tuh enggak mesti seluruhnya, enggak mesti seperempatnya, asal ngusap aja jadi. Inilah alasan kenapa kita matan takrib ada bunyi wa mashu ba'dir ra'si. Begitu, wa mashu ba'dir ra'si, sehingga Nabi merasa cukup ngusap kepala itu asal ngusap ubun-ubun. Enggak mesti harus seperempat, enggak mesti harus separuh, enggak mesti harus seluruhnya, asal ngusap jadi. Asal ngusap jadi. Itu begitu. Nah, ngomongin kepala itu ada dua. Ada kulit kepala, ada rambut kepala. Ini yang mananya yang disuruh dalam wudu musafah? Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bebas. Mau kulit kepala boleh, mau rambut kepala juga boleh. Namun kalau rambut kepala ada catatannya, ada aturannya. Kalau rambut yang kita usap, tidak boleh rambut itu keluar dari batas kepala. Sehingga fardu wudu yang keempat bisa saja mengusap kulit kepala atau mengusap rambut kepala dengan catatan rambut itu tidak boleh keluar daripada kepala.
Bila mana yang diusap adalah rambut, sementara rambutnya keluar dari kepala, maka tidak sah wudunya. Seperti ibu-ibu kita, bedanya laki sama perempuan itu, kalau laki-laki akalnya panjang, rambutnya pendek. Kalau perempuan rambutnya panjang, akalnya pendek. Itu perempuan. Ada perempuan rambutnya sepantat. Jadi pada waktu basuh dia punya kepala, ambil rambutnya. Paham nggak ini maksudnya? Pak, apa ini yang saya pegang nih? Rambut. Ini rambut yang diusap ini masih di kepala udah keluar. Ini kalau ngusap ini nih Tidak sah. Kenapa tidak sah? Udah keluar dari kepala. Karena palanya udah dikasih minyak, mana minyak mahal lagi, bekas goreng ikan pedang palanya. Jadi udah dibetel. Jadi sayang sekali kalau depan ini, jadi tengahnya aja. Jadi ini rambut ditarik masih di kepala. Boleh, enggak mesti harus di sini. Ini juga jadi. Asal masih di kepala aja. Maka bagi orang yang palanya botak, bebas rumi. Apa? Yang mananya aja boleh. Yang palanya botak. Ini saya terangin kenapa harus kemari-kemari. Saudara kan bakalan umroh lah, haji lah, kan mau tawaf saudara. Pengen pegang bini enggak batal, ya tentu wudunya ikut aturan yang megang bini enggak batal. Begitu. Jangan wudunya madhab Syafi'i, batalnya madhab lain, namanya taufik. Dan ini tidak diridhoi oleh agama. Biar gampang, jangan sampai makan di warung Padang harganya ngotot-ngotot. Boleh kan? Enggak boleh, harus satu paket. Emang juga warung Padang mau bumbunya rada kental, harganya juga kan ikuti aturan. Begitu dalam hidup, jangan main comot-comot. Ini enggak benar kalau main comot-comot. Begitu. Sehingga dalam madhab Syafi'i wudunya begini doang, jadi pici nggak dicopot, jadi yang penting kulit. Tapi kalau rambutnya nggak jadi, umumnya ininya nih kita tarik dulu, keluar, udah ke jidat, ininya doang nih, bukan kulitnya, bisa nggak jadi. Karena ada juga yang rambutnya panjang depannya itu kan, emang juga mesen juga sama tukang cukur nanti jadi potong poni, begitu, udah kayak kuda aja. Jadi itu kalau dalam madhab kita mengusap kepala, yakni kulit kepala atau rambut, tapi masih pada batas kepala. Silakan antara dua itu juga masih kategori wamsahu birusikum. Jadi mengusap kepala adalah wajib dalam wudu. Mengusap kepala ini kewajibannya. Lalu mana sunnah-sunnah ngusap kepala? Sunnah-sunnah dalam ngusap kepala ada dua. Yang pertama, sunnah saat mengusap kepala. Yang kedua, sunnah sesudah beres ngusap kepala. Ada dua. Mana sunnah-sunnah ngusap kepala? Ada 5.
sunnah-sunnah ketika ngusap kepala. Yang pertama, mengusap seluruh kepala. Sunnah. Kita mengakomodir madhabnya Imam Malik, sebab di dalam kaidah hukum sebagaimana Ibnu Jalaluddin As-Suyuti jelaskan di dalam kitabnya Al-Ashbah An-Nadhir, al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar daripada perselisihan pendapat ulama itu sunnah. Imam Malik mengatakan seluruhnya wajib kita kerjakan, tapi kita mengatakan sunnah. Bagaimana mengusap seluruh kepala? Begini, kalau pengen ganjarannya gede, air, tangannya diadu, jempolnya tempelin di kening, telunjuknya begini diadu sama telunjuk, jari tengah sama jari tengah, jari manis sama manis, usapin gitu. Sampai belakang, karena gondrong balikin, artinya ada rambutnya kita. Itu kalau begitu tuh ganjarannya 100 musafalanya. Ada juga yang musafalanya gigi doang, ya 5%. Lumayan daripada dapat. Gitu. Gini. Sunnahnya seluruh kepala. Kalau botak sekali lewat. Paham kan, sekali lewat ke belakang aja. Karena gondrong bola balik. Lakukan nanti 3 kali. Itu sunnah. Kayak begitu wudu. Jadi kalau wudu usap semuanya. Begitu. Itu ganjaran besar. Kalau kita pengen wudunya sempurna. Sebab jumlah sunnah wudu ada 70. Ini baru palanya 5. Banyak. Udah kelewat kemarin aja dulu. Itu Pak. Jadi sunatnya mengusap seluruh kepala. Wajibnya mengusap mana aja dari kepala. Itu wajib. Sebagian kepala itu mana aja maksudnya. Sebagian itu bukan separuh. Begitu. Bagian. Begitu. Doa. Saat mengusap kepala, kupingnya dikenai. Lihatin, usap. Ini nih, kupingnya dikenai. Jadi kena. Kupingnya kena sama jempol kita. Kupingnya. Kenapa? Karena ada ulama mengatakan kuping itu bagian dari kepala. Sehingga ketika disuruh mengusap kepala juga kuping. Begitu. Doa. 3 sunat 3 kali. Ngusapnya 3 kali. 4 sunat baca doa. Saat mengusap kepala, Allahumma harim sya'ri wa basyari ala nar. Ya Allah, haramin rambutku, kulitku dari jinatan api neraka. Kalau untuk doa mengusap kepala itu sunnah. Yang kelima, sunnah mualat. Kalau mualat, insya Allah kita mengerjakan. Mualat itu langsung setelah beres tangan langsung pala. Emang boleh dikredit? Boleh, Ustaz Jamal, rumahnya kan bekerja. Ya, rumah sampai situ kan? Iya. Jadi pala tangannya di rumah atau di masjid aja deh. Palanya di rumah boleh. Itu kan bagusnya sekaligus cash langsung. Boleh. Begitu. Jadi jangan takut kalau kerannya mati di depan, ya ke dalam aja nih kalau masih ada air, enggak apa. Baik, langsung aja.
Yang penting syaratnya jangan sampai ngalamin kering. Itu tentu jaraknya jauh tuh. Kalau begitu, kalau sampai udah kering dulu, lamaan. Jadi tangannya Al-Madinah, begitu. Palanya Blok lamaan. Apa tuh kampungnya namanya? Kuningan Timur, Barat Timur ya? Oh Barat, iya Kuningan Barat. Iya, lamaan itu Ustaz, lamaan. Enggak mau ada. 5 ini adalah sunnah wudu saat mengusap kepala. Yang kedua, mana sunnah sesudah mengusap kepala? Ada 2. Sunnah sesudah mengusap kepala. Yang pertama, mengusap 2 telinga. Sesudah beres kepala, jangan langsung kaki, kuping dulu. Dengan aturan mengusapnya bareng, jangan haplusan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak ini? Nggak ada. Alhamdulillah. Begitu. Itu makruh, dibenci Nabi. Ngurangin gaya. Ngusap telinga itu kudu bareng. Kecuali tangannya untuk satu, itu baru kanan dulu. Begitu. Karena tangannya buntu, ya mau gimana dulu? Kanan dulu, karena tangannya buntu. Kedua, kecuali megang gayung. Kalau tangan kirinya megang gayung, jangan bareng. Ya, tumpah, basah bajunya. Kalau pegang gayung, kanan dulu, baru kiri. Doa-doa. Ada teman kita wudunya aplusan, kanan dulu baru kiri kupingnya. Mungkin tangannya buntu. Udah begitu aja, jangan berusaha. Misalnya wudunya enggak, dia tangannya buntu, tandanya kanan dulu. Jadi begitu aja, jangan buruk sangka. Mengusap telinganya bagaimana? Diajarinlah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telunjuknya dua-duanya dimasukin di lubang telinga. Langsung pasang tangannya, biar ngerti. Telunjuknya masukin. Jempolnya ditaruh di belakang daun telinga. Jempolnya baik. Tempelin biar bisa tuh. Iya, kalau pegang pulpen satu. Kalau pulpennya bukunya ditaruh juga begitu, nggak apa. Doa biar bisa, nggak apa-apa, enak tekad juga. Yang penting kita wudunya tempelin. Kalau udah ditempelin, maka kuping itu ada jalan puncak. Telunjuknya jalanin aja keluar sendiri. Jempolnya digini, jangan gerak-gerak, telunjuk aja. Nah, jempolnya di belakang, coba telunjuknya dimasukin di lubang, jangan di lubang. Habis dari lubang, telunjuknya puterin, terus putar dikeluarin. Ya, saya harus contohin juga. Ini jempol di belakang, telunjuk ini dijalanin. Kalau dijalanin, itu telunjuk akan keluar sendiri sampai tempat anting depan. Itu jalan puncak, mesti turunnya ke Cianjur, udah ke sendirinya. Kalau naik, coba telunjuknya dijalanin itu diputerin, bukan diputer-puterin gini, bukan. Iya, ada relnya, ada jalannya, dijalanin ada jalannya, sampai keluar ke depan tuh telunjuk. Bener nggak? Coba dicek, bener nggak? Allah tuh hebat, begitu. Ada jalannya. Begitu. Ini banyak fungsinya. Sesudah jalan, sampai si telunjuk ke depan, jempol didorong ke atas.
Udah nih keluar tuh telunjuk saya tuh. Udah keluar, jempolnya dorong. Yang wudunya begitu tuh ganjarannya 100%. Ada juga yang wudunya begini nih. Bareng sih bareng. Ngaji juga kayak orang ini. Ini anak TK nih, anak TK. Ya, ini wudu ada aturan ajaran, nggak salah-salah. Begitu. Jadi udah bisa kan ya? Baik. Kalau udah, yang keempatnya istidhar. Terakhir, sesudah begini nih 3 kali. 1, ya kan? 2, ya kan? 3, keempat terakhir, takut tepiannya belum kena. Tepiannya ini belum kena air, digituin. Itu udah top dah tuh. Jadi ini namanya check up, saudara. Ternyata sehat, alhamdulillah. Ternyata sakit, alhamdulillah. Buru-buru jawabannya. Itulah ngaji kita. Kalau wudhu kita udah sempurna, alhamdulillah. Kalau belum sempurna, alhamdulillah. Ke depan kita sempurnain. Mungkin ini rahasianya, Tuhan gak wafatin kita. Masih banyak yang kurang pas kalau wudhu. Itu begitu. Kalau udah ngusap telinganya, baca doanya Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Biar gampang ngapalin bahasa Arab puyeng, mikirin tagihan kembang aja udah puyeng. Yang gampang, ya Allah kuping saya nih buat denger yang baik-baik aja. Dan itu aja ada cara bahasa Arabnya. Kita ada buat yang denger yang baik. Itu rumahnya samping masjid. Suara adzan mau nggak kedengeran, tapi dangdutan aja di jalan Haji Domang kedengeran sampai nyampe. Ada yang kayak gitu tuh. Yang mana orangnya? Tuh begitu. Emang jalan Haji Domang suara ya? Kalau itu bisa dengar dari yang baik mau kurang dengar, yang kurang baik dengar. Ini yang paling penting. Ngusapnya 3 kali kayak tadi. Jadi ngusap telinga dengan cara 1 ngusapnya bar, kemudian kecuali 2 tadi, kemudian telunjuknya masukin ke dalam lubang telinga, jempolnya ditaruh di belakang daun telinga, kemudian telunjuknya dijalanin ikutin rel keluar, lalu kemudian si jempol didorong, kemudian ngusap telinganya 3 kali dan baca doa. 1 sunat sesudah ngusap kepala. 2, yang nomor 2 ini diperdebatkan oleh ulama, yaitu mengusap leher. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Hidayatul Hidayah, sunnah mengusap leher. Ada hadis mas'ur raqabah amanun minal ghil. Imam Ghazali tulis hadis dalam Ihya, mengusap leher penyelamat dari terbelenggu pada hari kiamat. Jadi habis telinga ada orang usap lehernya, diusap 3 kali begitu. Dan diajarin doa Imam Ghazali, Allah mafuka raqabati minan nar. Fathul Muin tidak sunat begitu. Hadisnya doanya sehingga ngusap leher, kalau ada yang ngusap kita harus berkata ada kiai begitu. Kalau nggak ngusap ada kiai, terserah sampean mau ikut yang mana. Itu aja sih maksud saya. Jadi kalau ada yang ngusap, ngapain wudhu kayak begitu, bukan ngapain kita yang belum ngaji tentang itu. Jadi habis tadi ngantuk diusap ya, pakai dia pakai diusap. Inilah sunnah-sunnah sesudah mengusap kepala. Begitu, mengusap kepala, sehingga
total sunat mengusap kepala ada 7. 5 mengusap saat mengusap kepala, sunnah saat mengusap kepala. 2 sunnah sesudah beres mengusap kepala. Udah beres, itu begitu, udah beres. Inilah aturan-aturan di dalam wudu yang kudu kita kerjakan biar sempurna. Begitu, karena Al-Quran garis-garis besar Nabilah yang jabarin dalam hadisnya, sehingga Quran amat sangat butuh sama hadis. Dibanding hadis butuh apa? Kenapa? Karena as-sunnah syari'atun lil Quran. Hadis itu penjabaran daripada maksud Al-Quran. Sehingga total daripada sunnah-sunnah mengusap kepala ada 7. 5 saat mengusap kepala, dan 2 mengusap sesudah beres mengusap kepala sebelum membasuh kaki. Segini aja, jangan banyak-banyak, buat tanya jawab saja. Nanti berapa lagi? 1 lagi. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau dari dulu?